kita saksikan Mitra Kukar, asuhan pelatih Simon McManamy. Ya, tanpa adanya seorang Jajang Mulyana, kita lihat Anindito yang menjadi seorang target man yang menemani Marcus Ben di lini depan. Sementara kan kita bantu oleh pelatih Miro Janu. Ya, bisa kita lihat tampil dengan formasi yang full tim Persela Lamongan. Di lini tengah ada Gustavo Lopez yang berkolaborasi dengan Sukadana. Ya, belum ada pertemuan resmi dari kedua tim yang berlaga di sore. Dan kita saksikan juga Marius Costas sudah bersiap-siap dan inilah dia kick off babak pertama. Permainan kali ini coba diambil oleh para pemain Mitra Kukar untuk mengambil inisiatif permainan. Ahmad Bustomi memberikan bola maksudnya kepada Anindito tadi. Cukup rapat. Pressing yang dilakukan terhadap Anindito, anak muda yang juga sudah memberikan golnya bagi tim Mitra Kukar. Sudah 1 gol ia berikan, termasuk ketika golnya menyelamatkan Mitra Kukar untuk meraih kemenangan dalam partai tandang menghadapi Gresik United. Hamka Hamzah berikan kembali kepada Nemanja Obrich. Kerjasama dia 1-2 tadi, maksudnya dengan permainan yang dilakukan oleh Zulham Zamrun. Kali ini di bawah mistar dari Persela Lamongan adalah Khairul Huda. Marcus Ben masih terus beradaptasi dengan sepak bola Indonesia dan memang pengawalan yang sangat ketat terhadap Marcus Ben membuat ia sangat sulit untuk bisa mencetak gol demi golnya di Indonesia Super League. Balik kali ini Seiji Kaneko. Wow, dan bola kali ini direbut. Kita lihat sebuah peluang didapatkan oleh Gary Setia. Mario Costas masih mudah saja ditangkap oleh Joyce Sorongan. Ya, ada miskomunikasi di lini belakang dari Persela Lamongan. Seiji Kaneko dan Hamka Hamzah serta tentunya Pierre Janka yang tidak terlalu ketat mengawal Mario Costas dan Gary Setia. Gustavo Fabian Lopez kembali kepada Mario Costas. Ya, Mario Costas memang pelan-pelan mulai menjadi bomber yang menakutkan bagi tim-tim lawan Persela Lamongan di Indonesia Super League. Bahkan Mario Costas juga mampu mencetak hat-trick ketika Persela Lamongan mampu membungkam tim tuan rumah Persidafon Davon Solo dalam partai tandang. Selain gol yang juga dicetak oleh Gary Setia dan juga Dedi Indra. Kembali kali ini kita lihat permainan coba dibangun oleh para pemain dari Mitra Kukar melalui Nemanja Obrich. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Jimmy Suparno terhadap Nemanja Obrich. Ya, musim ini Nemanja Obrich menjadi salah satu kekuatan utama di lini tengah dari Mitra Kukar. Dia berduet bersama dengan Ahmad Bustomi di sentral permainan dari Mitra Kukar. Pemain asal Serbia berusia 27 tahun yang mengawali karir di masa mudanya tahun 2001 dan 2003 di klub Red Star Belgrade. Ahmad Bustomi. Kita lihat Roman Golian dan juga Hamka Hamzah, 2 pemain bertahan paling produktif sejauh ini di Indonesia Super League. Berduel dia. Sebuah bola menuju tiang jauh. Ditepis saya tadi atau ditips tadi oleh Khairul Huda. Kita saksikan bagaimana Marcus Ben. Sebuah pojok kali ini hadir pelan saya tadi. Dilakukan oleh Arif Siono. Arif Siono memang sempat absen dalam 2 pertandingan bagi Mitra Kukar karena mengalami cedera hamstring dan kali ini hadir kembali di sektor lapangan tengah dari Mitra Kutai Kartanegara. Ya, hadirnya Arif Siono diharapkan memang mampu memberikan sebuah warna dalam tekanan karena memang Arif Siono adalah pemain yang sangat baik dalam menyisir sebelah kiri pertahanan lawan. Ya, dan yang menarik adalah pemain-pemain sayap dari Mitra Kukar ini cukup berbahaya atau bisa dibilang sangat berbahaya. Ada Arif Suyono di sisi kiri dan di sebelah kanan ada Zulham Zamrun. Mereka juga bisa bertukar posisi karena yang menarik adalah Zulham yang mantan pemain Persela ketika bermain di Persela bermain sebagai gelandang kiri. Sekarang dimainkan di posisi gelandang kanan oleh Simon McManamy. Pelanggaran tadi Ahmad Bustomi. Kembali Jimmy Suparno. Kita lihat bagaimana Jimmy Suparno lagi-lagi tidak memberikan kesempatan kepada Ahmad Bustomi ataupun juga Nemanja Obrich untuk bisa mendekati daerah kotak penalti. Ya, Khairul
Hoirul Huda. Kembali kali ini tendangan bebas Ahmad Bustomi menjadi penguasa dari bola-bola mati bagi Mitra Kukar, bergantian dengan Nemanja Obric. Pelan saya tadi. Isnan Ali memberikan bola panjang kepada Marcus Ben. Kembali masih ada pengamanan dari Suroso. Pierre Niangka. Nemanja Obric. Hamka Hamzah berikan bola kepada Seiji Kaneko. Ya, hadirnya Seiji Kaneko juga dalam beberapa partai terakhir Mitra Kukar juga cukup memberikan sebuah permainan yang memang bisa memberikan antisipasi apabila salah seorang sayap dari Mitra Kukar tidak jalan. Ya, Seiji Kaneko ini bisa bermain sebagai gelandang tengah ataupun gelandang sayap, dan sekarang dimainkan sebagai bek kanan. Dia juga bisa bermain sebagai bek tengah. Kembali Hamka Hamzah. Zulham Zamrun, duel dia. Lagi-lagi Jimmy Suparno. Ini adalah pelanggaran ketiga dari Jimmy Suparno dalam 6 menit jalannya pertandingan. Ya, harus lebih berhati-hati tentu Jimmy Suparno. Meskipun kualitas pelanggarannya tidak terlalu keras, tapi dia cukup sering melakukan pelanggaran di awal babak pertama ini. Isnan Ali kali ini. Menarik memang akan melihat duel dari Isnan Ali dengan Irsyad Aras ataupun juga posisi Taufik Asrun. Pierre Niangka. Bola panjang kepada pergerakan yang dilakukan oleh Zulham Zamrun. Duel kali ini Zulham Zamrun dengan Fatur Rahman. Menghadapi mantan timnya, Zulham Zamrun, Persela Lamongan, dan di Persela Lamongan lah nama Zulham Zamrun begitu meroket musim lalu sehingga ia juga mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam seleksi timnas U23 di ajang SEA Games. Ya, betul sekali, Ren. Bisa bermain sebagai gelandang maupun sebagai striker, dan pemain angkatan dari Zulham adalah Aris Alfiansyah yang sampai saat ini masih bertahan di Persela Lamongan. Pelanggaran tadi dari Taufik Asrun yang melakukan sebuah dorongan dengan tangannya terhadap Anindito Wahyu. Kita lihat bagaimana Anindito ditampilkan oleh pelatih Simon McManamy dibandingkan Sakti Sinaga. Apakah ini memang karena Anindito memiliki kecepatan untuk bisa mengimbangi Marcus Ben yang memang lebih bermain dengan position dibandingkan dengan kecepatannya untuk mendampingi, atau juga terjadi dua perbedaan dalam striker yang ditampilkan oleh Mitra Kukar? Ya, ada kemungkinan seperti itu, Ren, dan ditambah lagi pembuktian dari Anindito yang sudah mencetak 1 gol ketika menghadapi Gresik United. Ini tentu agak merugikan dalam tanda kutip bagi Saktiawan Sinaga, karena dia bisa dibilang lebih tenar, lebih berpengalaman daripada Anindito, tapi harus duduk di bangku cadangan. Nemanja Obric, wow, sebuah tendangan masih bisa diamankan dari Hoirul Huda. Masih terjadi perebutan bola dalam kotak penalti. Ada pelanggaran Ahmad Bustomi. Gelandang yang juga sempat direbutkan oleh sejumlah klub di awal musim ini karena memang penampilannya yang sangat baik musim lalu. Kita saksikan tendangan keras dari Nemanja Obric. Bisa diamankan oleh Hoirul Huda. Handball tampaknya. Serangan kali ini Marius Costas. Masih dapat tekanan dari Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez. Kita lihat mengkeeping bola Gustavo Lopez. Kali ini berikan kepada Jimmy Suparno. Umpan ke dalam kotak penalti. Kembali gagal. Tekanan dilakukan oleh Persela Lamongan. Datang bantuan dari Irsyad Aras. Sepak pojok kali ini hadir dari Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Isnan Ali kali ini mendapatkan lawan yang cukup seimbang pada diri Irsyad Aras, pemain yang sama-sama berasal dari Makassar. Ya, dan hadirnya Irsyad Aras di posisi gelandang kanan dari Persela ini menjadi solusi bagi pelatih Miro Janu, karena di awal kompetisi Miro sempat kesulitan untuk menemukan pemain yang pas. Masih terjadi perebutan bola. Ya, Hamka Hamzah.
menjadi kapten tim. Ya, menjadi kapten dan bukan seorang Pierre Njanka yang Betul. biasanya Di awal musim sempat menjadi kapten tim dari Mitra Kukar. ya sempat absen beberapa pertandingan karena ada musibah kehilangan dan dia harus. Ya, ini sangat menarik. Marcus Ben tampaknya masih belum sembuh dari sakit yang ia derita dan dia harus ditarik keluar digantikan oleh Sakti Sinaga. Ya, baru 9 menit pertandingan ataupun 10 menit pertandingan berjalan dan Marcus Ben sudah ditarik keluar. Kita bisa lihat tentu ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya pada kondisi Marcus Ben. Ya, memang Marcus Ben sempat absen di pertandingan terakhir Mitra Kukar ketika mereka menyerah dari Persibo Balikpapan. Ketika itu memang Marcus Ben mengalami masalah dengan saluran pernafasannya sehingga tidak ditampilkan, dan sekarang ditampilkan oleh pelatih Simon McManamy tapi hanya bermain selama kurang lebih 9 menit dan ia digantikan oleh Sakti Sinaga. Ya. Ini untuk pertama kalinya Mitra Kukar bermain dengan 2 penyerang yang selama ini berada di bench. Ya, sebuah perjudian sebetulnya dilakukan oleh Simon McManamy di awal pertandingan ketika dia menurunkan Marcus Ben yang menurutnya mungkin sudah pulih, tapi ternyata hanya 10 menit saja waktu yang dibutuhkan untuk melihat apakah Marcus sudah pulih atau belum, dan ternyata harus ditarik keluar saat ini. Gustavo Lopez ke tiang jauh, peluang didapatkan. Lagi-lagi masih ada pengamanan. Roman Golian dengan Hamka Hamzah saling berduel. Kita lihat bola ke tiang jauh dan ini memang menjadi bola-bola kesukaan dari Roman Golian. Pemain yang memang dibawa oleh Miro Janu dari Arema Indonesia. Kembali tekanan berikutnya. Masih berhasil digagalkan tadi oleh Isnan Ali. Tampil menyerang Persela Lamongan. Kita saksikan kali ini Irsyad Aras, masih Irsyad Aras. Lagi-lagi Hamka Hamzah menjadi tembok yang susah untuk bisa dilewati oleh para pemain Persela Lamongan. Taufik Asrun, pemain yang juga pernah bermain untuk timnas U21 Indonesia. Kembali umpan. Ya, kita lihat Mario Costas. Terlihat memang dalam beberapa pemberian bola yang dilakukan oleh gelandang-gelandang Persela Lamongan sepertinya memang ada instruksi untuk bermain dengan umpan-umpan silang. Ya, ini juga mungkin pelatih Miroslav Janu sudah mengamati permainan dari Mitra Kukar. Koordinasi di lini pertahanan masih belum terlalu rapi karena pemain-pemain yang ada di situ juga belum terlalu lama bermain. Hamka Hamzah, lalu ada Isnan Ali, Pierre Njanka, dan Seiji Kaneko yang terbaru di posisi bek kanan. 4 bek sejajar dari Mitra Kukar ini mungkin dinilai oleh pelatih Persela Miroslav Janu masih belum terlalu padu sehingga digempur dengan umpan-umpan silang dikombinasi dengan permainan 1-2. Kembali Gustavo Fabian Lopez, pemain yang memiliki tendangan kaki kiri dan kaki kanan sama baiknya ini. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Gustavo Lopez. Kembali mencip bola. Masih ada Hamka Hamzah, Pierre Njanka berebut bola dengan Mario Costas dan Gary Setia. Cukup keras. Kita lihat bagaimana perebutan bola antara Gary Setia dengan Hamka Hamzah tampaknya. Oh, ternyata dengan Seiji Kaneko. Ya, pemain asal Jepang berusia 31 tahun yang sebelumnya bermain untuk Tampines Rovers di Liga Singapura. Ya, berusaha melakukan blocking dengan cara yang kaki ya. Ya, cara yang cukup berbahaya kepada Gary Setia di Nugraha. Ya, Gary Setia pemain yang memang sempat menjanjikan di era junior tapi mengalami cedera yang berkepanjangan dan kembali kali ini menemukan performanya dengan Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Joy Sorongan meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak. Ini menjadi makanan empuk bagi para penendang dari Persela Lamongan. Ada Suroso yang memiliki tendangan lurus dan sangat keras. Ada juga Fabian atau juga Gustavo Fabian Lopez yang memiliki kemampuan melengkungkan bola. Berjarak sangat ideal, hanya kurang lebih sekitar 2 meter dari garis kotak penalti. Kita lihat kali ini siapa yang mengambil tendangan bebas. Dan ternyata adalah Gustavo Lopez dan berada di samping kiri dari gawang Joy Sorongan. Ya, sangat-sangat berbahaya dan intensitas serangan dari para pemain Persela di 15 menit babak pertama ini lebih sering dibandingkan tuan rumah. Ketika para pemain Mitra Kukar memetik kemenangan 2-1 atas Gresik United di Gresik,
pelatih Miroslav Janu merekam pertandingan itu dan menyaksikan pertandingan itu juga yang membuat pemain-pemain Persela memiliki bekal yang cukup sebelum menghadapi Mitra Kukar. Bisa kita lihat memang bisa mengimbangi permainan tuan rumah dan lebih banyak menyerang. Kesempatan bagi Sakti Sinaga untuk menunjukkan tajinya agar bisa masuk dalam posisi first team atau juga starting 11 dari tim Mitra Kukar, di mana pelatih Simon McManamy memang lebih mempercayakan hal tersebut kepada Marcus Ben dan juga Jajang Mulyana. Di saat Jajang Mulyana absen karena akumulasi kartu dan juga Marcus Ben yang masih mengalami masalah dengan kesehatannya, ini adalah kesempatan bagi Sakti Sinaga untuk membuat Simon McManamy melirik kemampuannya. Yang menarik, Ren, kedua pelatih di kedua tim ini adalah Mitra Kukar dilatih oleh Simon McManamy dan Persela dilatih oleh Miroslav Janu. Kedua-duanya mengandalkan striker yang sempat mengalami cedera lama dan kini sedang menanjak lagi performanya. Di Mitra Kukar ada Jajang Mulyana yang sebelumnya memperkuat Pelita Jaya, dan di kubu Persela diperkuat oleh Gary Setiadi Nugraha. Dua-duanya sempat lama sekali menderita cedera dan juga sama-sama sempat digadang-gadang untuk menjadi pemain yang menjanjikan. Sakti Sinaga. Ya, kita lihat Marcus Ben harus memberikan perawatan kepada pahanya. Memang Marcus Ben mengalami masalah dengan cedera otot paha dan juga dalam kondisi fisik ya. Dan ternyata tidak kuat untuk bisa bermain penuh di pertandingan sore hari ini. Irsyad Aras. Bukan sebuah pelanggaran. Nemanja Obric. Anindito kembali kepada Nemanja Obric. Pelanggaran dari belakang oleh Irsyad Aras. Tampaknya kartu kuning menjadi hadiah untuk Irsyad Aras. Ya, baru sekali melakukan pelanggaran tapi langsung diganjar kartu kuning karena memang cukup berbahaya dari belakang tanpa adanya penguasaan bola dari Nemanja Obric yang sedang berlari. Irsyad Aras melanggar dan langsung diganjar kartu kuning. Ya, sudah lepas bola dari penguasaan Obric dan dalam posisi yang menguntungkan karena sedang masuk ke pertahanan dari Persela. Ini adalah jarak yang pernah membuat Nemanja Obric mencetak gol. Dan kita akan lihat akankah Nemanja Obric kembali memberikan sebuah tendangan yang sangat keras. Kita lihat harus berjibaku penjaga gawang Khairul Huda untuk menahan tendangan dari Nemanja Obric, salah satu penguasa bola-bola mati di Indonesia Super League selain Miljan Radovic. Nemanja Obric juga mencetak gol dalam pertandingan terakhir menghadapi Persiba Balikpapan melalui titik penalti. Hamka Hamzah kembali kepada Zulham Zamrun, cukup baik kepada Seiji Kaneko. Masih ada Roman Golian. Patah lagi serangan dari Mitra Kukar. Ya, di stadion ini Mitra Kukar sudah pernah menerima kekalahan, Ren, atas juara bertahan Persipura dengan skor 1-2. Ya, dalam pertandingan yang menurut saya adalah salah satu pertandingan terbaik di Indonesia Super League musim ini. Betul sekali. Pemain-pemain yang sama-sama berkualitas dimiliki oleh Mitra Kukar dan Persipura. Kembali dengan bebas bagi Mitra Kukar akan dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Dengan kaki kirinya kali ini Ahmad Bustomi akan memberikan bola kepada Sakti Sinaga, Zulham Zamrun, dan juga kita lihat kembali bola ditinju tadi oleh Khairul Huda. Pierre Niangka masih kepada Nemanja Obric. Ada Igede Sukadana, masih Igede Sukadana berebut bola dengan Pierre Niangka. Cukup tenang Pierre Niangka. Terpleset Pierre Niangka, pemain bertahan dari Mitra Kukar. Kita lihat tendangan dari Nemanja Obric benar-benar menuju tiang dekat, tapi masih berhasil diamankan oleh Khairul Huda. 2 kali sudah tendangan Nemanja Obric membahayakan gawang Khairul Huda. Jimmy Suparno
Gustavo Lopez. Kembali kepada Jimmy Suparno. Ahmad Bustomi, Nemanja Obric, ada Gustavo Lopez. Duel antara dua pengatur serangan. Ya, beberapa kali pemain-pemain Mitra Kukar melakukan protes terhadap wasit dengan cukup keras. Mereka harus berhati-hati dengan emosinya. Baru saja kita lihat Nemanja Obric dan sebelumnya Pierre Njanka. Sebuah tendangan melengkung dari Gustavo Lopez. Masih mudah saja bagi Joy Sorongan. Serangan balik kali ini cepat dilakukan oleh Anindito. Kita saksikan bagaimana Irsyad Aras berusaha melapis barisan pertahanan dari Persela Lamongan. Bola maksudnya tadi kepada Arif Siono. Masih sangat mudah dipatahkan oleh Roman Golian. Suroso kali ini. Fatur Rahman. Gustavo Lopez. Duel dari IGD Sukadana dengan Ahmad Bustomi. Taufik Kasrun. Meninggalkan lapangan permainan. Serangan dari Persela Lamongan. Memang lebih sering melalui sektor sayap. Tapi memang masih belum bisa juga memberikan sebuah tekanan yang berarti bagi Joy Sorongan. Kali ini Sakti Sinaga duel dengan Roman Golian. Tenang saja Roman Golian. IGD Sukadana. Jimmy Suparno. Gustavo Lopez. Bola daerah kepada Mario Costas. Nemanja Obric kali ini. Kita lihat Nemanja Obric sedikit ragu-ragu dia untuk melakukan sebuah tendangan langsung. Ya, kehilangan momen Nemanja Obric sehingga bola bisa digagalkan peluang tadi oleh para pemain belakang dari Persela. Mario Costas. Seji Kaneko. Rudi Widodo masih berada di bench. Masih juga ada Satoshi Otomo. Ya, di awal musim posisi gelandang kanan sempat dicoba terhadap oleh Miroslav Janu. Dipercayakan pada Satoshi Otomo dan sempat Rudi Widodo memainkan posisi gelandang kanan. Tapi kehadiran Irsyad Aras membuat Janu memilih Irsyad karena memang mungkin penampilannya dinilai lebih bagus dan spesialisasi Irsyad ada di posisi gelandang kanan. Ahmad Bustomi, umpan yang sangat baik kepada Seji Kaneko. Sedikit terlambat Seji Kaneko. Ya, sepersekian detik saja Seji Kaneko hampir bisa meraih umpan dari Ahmad Bustomi, umpan terobosan. Bisa diamankan oleh Fatur Rahman kelihatannya tadi. Sepak pojok kali ini. Pelan saja Nemanja Obric. Bali Nemanja Obric. Wow, pantulan bola dan kali ini kita lihat masih. Ya, kita akan lihat keputusan apa yang diberikan oleh wasit terhadap kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti. Apakah memang bola yang disentuh oleh Hamka Hamzah sudah meninggalkan lapangan permainan? Kita lihat umpan dari Nemanja Obric. Ya, dari sudut ini mungkin kita bisa menilai sudah keluar atau belum bola. Tipis sekali memang Ren, tapi memang sangat dalam tendangan yang dilakukan oleh Nemanja Obric tadi. Crossing yang sangat-sangat dalam dan cukup sulit memang diantisipasi.
Kembali Nemanja Obrich. Seiji Kaneko. Pierre Niangka. Terlihat di sini memang Mitra Kukar berusaha untuk mempermainkan tempo. Mereka tidak mau terbawa tempo Persela Lamongan yang cukup cepat dan itu membuat mereka sedikit kewalahan dengan serangan-serangan dari Persela Lamongan melalui sektor sayap. Ya, bermain sedikit lebih sabar, berusaha untuk sabar para pemain Mitra Kukar, mendelay permainan. Kondisi lapangan yang bisa dibilang sangat bagus ini benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemain Persela. Persela Lamongan adalah salah satu tim yang juga bersama dengan tim-tim lainnya memiliki rekor belum terkalahkan dalam partai kandang. Selain juga mereka juga memiliki rekor partai tandang yang cukup baik. Mereka mampu menahan seri Persiba Balikpapan dan baru saja menaklukkan Persidafon dengan skor 4-5. Menandakan memang rekor tandang dari Persela Lamongan cukup baik musim ini. Dan juga mampu menaklukkan Arema Indonesia dengan skor 0-1 dalam partai perdana mereka di musim ini di Indonesia Super League. Gustavo Lopez sudah diberikan bola kepada Gary Setia. Pierre Niangka balikan ke belakang kepada Joy Sorongan. Cukup berani para pemain dari Mitra Kukar memainkan bola di daerahnya. Taufik Kasrun kali ini. Ide Skadana. Arif Siono. Ya, kita lihat Arif Siono harus mendapatkan perawatan. Dirga Lasut dan juga Bobby Satria masih berada di bangku cadangan bersama dengan Hendro Kartiko. Hendro Kartiko sempat menjadi penyokong utama, tapi dalam 3 partai terakhir posisinya digantikan oleh Joy Sorongan. Ya, dan yang menarik adalah nama-nama Hendro Kartiko, Dirga Lasut, serta Bobby Satria ini sebetulnya pemain-pemain yang cukup berkualitas, syarat pengalaman, terutama Hendro, tapi menjadi cadangan. Sebuah bukti bahwa pelatih Simon McManamy tidak mengistimewakan pemain di kubu Mitra Kukar. Seorang Anindito Wahyu yang kalah tenar dibandingkan Saktiawan Sinaga mendapatkan tempat lebih dulu di tim utama. Kembali kita lihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Persela Lamongan. Kembali kali ini Jimmy Suparno, masih Jimmy Suparno berikan bola kepada Fatur Rahman, masuk dalam daerah kotak penalti. Fatur Rahman lagi-lagi masih berhasil diamankan oleh Joy Sorongan. Ya, penempatan posisi yang pas dari Joy Sorongan, diintersep dengan baik sehingga tidak bisa membahayakan gawangnya. Di dalam untuk Mitra Kukar kembali. Pierre Niangka sangat sulit Mitra Kukar untuk bisa menembus pertahanan Persela Lamongan. Seiji Kaneko kembali, bola mengarah kepada Arif Siono. Masih Arif Siono, umpan kali ini tenang, Khairul Huda memotong bola. Jimmy Suparno.
kembali kita lihat berusaha untuk mendelay bola para pemain dari Mitra Kukar. Ya, pertandingan antara Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan memang banyak dibicarakan, menjadi partai yang memang sangat menarik. Kembali kita lihat bagaimana Isnan Ali memberikan bola, karena di partai ini juga kita bisa melihat bagaimana dua pelatih antara Miro Janu berhadapan dengan Simon McManamy dalam beradu strategi, dua pelatih asing menekangi tim di Indonesia Super League. Selain itu juga sejumlah para pemainnya seperti yang tadi dikatakan, memang ada Gary Setia dan juga ada Jajang Mulyana, dua pemain yang sama-sama memiliki masa depan yang cukup baik dalam dunia sepak bola Indonesia. Selain juga ada Nemanja Obric dan duel dengan Gustavo Lopez sebagai pengatur serangan di dua tim ini. Ahmad Bustomi, Anindito memberikan bola kepada Zulham Zamrun. Serangan balik kali ini 3 melawan 3. Kita lihat bagaimana Zulham Zamrun berhasil melewati Roman Golian. Maksudnya memberikan bola kepada Anindito. Ya, pergerakan yang cukup bagus ketika melewati Roman Golian, tapi sayang sekali Zulham tidak cukup sukses untuk melepaskan crossing. Kita lihat melewati Roman Golian. Umpan berikutnya masih ada Taufik Kasrun. Bola daerah menuju kepada Gustavo Lopez. Seji Kaneko kembali kepada Ahmad Bustomi. Isnan Ali, Pierre Niangka kembali kepada Ahmad Bustomi. Cukup rapat memang dalam bertahan Persela Lamongan. Kembali kita lihat Ahmad Bustomi gagal, masih ada Suroso. Kali ini adalah Igede Sukadana. Masih Igede Sukadana. Ada opsi pilihan untuk memberikan kepada Gary Setia ataupun juga Mario Costas, dan ternyata diberikan kepada Mario Costas. Lebih dekat. Bola pada Joy Sorongan. Kita lihat bagaimana Mario Costas tadi beradu sprint. Dan Jajang Mulyana hanya menonton dari tribun. Ya, biasanya berpasangan dengan Markus Ben. Di lini depan dari Mitra Kukar, Jajang Mulyana terkena akumulasi sepertinya sehingga tidak bisa dimainkan. Kembali Zulham Zamrun. Lihat pelatih Miro Janu terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Seiji Kaneko, Gustavo Lopez, offside. Irsyad Aras. Awi Satut Sarjana telah mengangkat bendera. Ya, berada di belakang dari Pierre Niangka yang menjadi orang terakhir di pertahanan Mitra Kukar, Irsyad Aras. Peluang dari Sakti Sinaga belum berbahaya. Fatur Rahman, Gustavo Lopez, Mario Costas. Balik kali ini bola dikuasai oleh Igede Sukadana. Suroso. Baik bola tadi maksudnya kepada Taufik Kasrun. Masih ada pengamanan dari Isnan Ali. Gary Setia sudah mencetak 3 gol bagi Persela Lamongan musim ini. Bola mati yang akan diambil oleh Gustavo Lopez. Kita lihat Roman Golian mencari posisi, dan Roman Golian
Gagal tadi dia menyundul bola dari Gustavo Lopez. Masih ada Jimmy Suparno. Piernianka. Ke dalam kali ini. Fatur Rahman. Kita lihat bagaimana Irsyad Aras mulai bermain lebih ke dalam atau juga lebih ke tengah. Taufik Asrun. Gustavo Lopez kali ini umpan Gustavo Lopez. Peluang pertama dari Mario Costas. Sundulannya masih belum menemui sasaran. Ya, ini peluang yang cukup bagus sebetulnya. Umpan akurat dari Gustavo Lopez dan posisi dari Mario Costas lebih menguntungkan daripada Seiji Kaneko yang berada di belakangnya. Sayang sekali tidak bisa maksimal sundulan dari Mario Costas yang sebelumnya sudah mencetak 6 gol. Joe Bridge. Belum ada perubahan gaya permainan yang ditunjukkan oleh Mitra Kukar. Kali ini mereka mencoba untuk menerobos melalui Arif Siono. Kembalikan lagi kepada Isnan Ali. Masih Nemanja Bridge. Sangat sulit memang Mitra Kukar untuk bisa menembus sepertiga lapangan yang merupakan pertahanan dari Persela Lamongan. Seiji Kaneko. Kita lihat. Tidak ada pemain yang dituju oleh Seiji Kaneko. Ya, terlalu banyak membuang-buang bola kita lihat para pemain Mitra Kukar ketika sudah masuk ke pertahanan dari Persela. Seperti yang baru saja kita saksikan umpan dari Seiji Kaneko. Mungkin maksudnya kepada Zulham Zamrun yang biasa beroperasi di posisi gelandang kanan. Hasil dipotong oleh Piernianka. Arif Siono. Masih Arif Siono. Zulham Zamrun. Umpan tarik dari Zulham Zamrun. Masih ada Roman Golian. Nemanja Bridge kali ini. Mario Costas membantu pertahanan dari Persela Lamongan. Isnan Ali kali ini. Umpan silang Isnan Ali. Kita lihat Fatur Rahman duel tadi dengan Anindito. Ya, kita lihat perebutan bola antara Anindito dan juga Fatur Rahman. Sempat terjatuh memang Anindito. Aduh, wasit Nova Iksan menganggap itu bukan sebuah pelanggaran. Zulham Zamrun kali ini masih Zulham Zamrun, kita lihat. Kembali gagal permainan wall pass yang dilakukan oleh Zulham Zamrun tadi. Gustavo Lopez. Berikan bola kali ini kepada Taufik Asrun. Umpan dari Taufik Asrun. Kembali timing yang sangat baik dari Joyce Sorongan. Ya, kita bisa lihat tadi sebelum memberikan bola, sebelum melepaskan umpan, Mario Costas mendapatkan bola yang cukup akurat dari Gustavo Lopez. Pergerakan dari Gustavo ini memang cukup luar biasa, menjadi nafas permainan dari Persela di lini tengah. Perubahan yang belum menemui sasaran. Dua pelatih yang berasal dari luar Indonesia, Simon yang berkebangsaan Inggris dan Miro Janu dari Republik Ceska.
bisa dibilang berbeda generasi karena Simon baru berusia 34 tahun, sedangkan Miro Janu berusia 52 tahun. Sudah di posisi offside Anindito. Kali ini adalah AW 1. Mengangkat bendera. Ya, jelas memang terlihat. Ya, dan cukup Anindito jauh. Dua orang pemain sekaligus, satunya adalah Zulam Zahambrun. Kali ini adalah Gary Setia yang dianggap oleh AW2 pungut sudah berada dalam posisi offside. Isnan Ali. Sedikit menurun tempo permainan di akhir babak pertama ini. Ahmad Bustomi, kembali Anindito, Nemanja Obric. Percobaan dari Nemanja Obric belum menemui sasaran. Kita lihat memang permainan bola-bola pendek dari Mitra Kukar tadi juga sudah sempat membaik. Tapi lagi-lagi begitu memasuki sepertiga lapangan, mereka seperti kesulitan untuk melakukan penetrasi atau juga ingin melakukan tusukan-tusukan atau juga tendangan langsung yang tadi dilakukan oleh Nemanja Obric tapi juga tidak menemui sasaran. Persela Lamongan kembali ke dalam kali ini. Kembali kita lihat Gustavo Lopez. Gary Setia. Mario Costas. Kosong posisi dari Jimmy Suparno, tapi tampaknya tidak dilihat oleh Mario Costas. Arif Siono pernah menjadi anak asuh dari Miro Janu di Arema Indonesia sebelum akhirnya pindah ke Sriwijaya FC. Gawang saja bagi Mitra Kukar. Bali Arif Siono. Gide Sukadana. Nemanja Obric. Lebar ke dalam untuk Mitra Kukar. Sakti Sinaga. Seji Kaneko kali ini yang melakukannya. Masih ada Roman Golian. Datang kali sebuah peluang dari Ahmad Bustomi. Kembali masih ada pengamanan dari Roman Golian. Sambil menjatuhkan diri memblok tendangan dari Ahmad Bustomi. Nemanja Obric, masih Nemanja Obric. Anindito, lagi-lagi masih ada Roman Golian. Yang mendapatkan tekanan yang cukup berat di menit-menit akhir babak pertama. Pertahanan dari Persela harus benar-benar ekstra hati-hati karena beberapa kemelut tadi sudah sempat terjadi. Lemparan berikutnya akan dilakukan oleh Seiji Kaneko.
Cukup berbahaya memang lemparan ke dalam dari Seiji Kaneko, dan peluang kali ini. Peluang emas Arif Suyono digagalkan oleh tiang gawang. Sebuah bola liar yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Arif Suyono. Kita lihat, tidak mengira kelihatannya Arif Suyono bahwa bola akan jatuh ke hadapannya, dan sayang sekali tendangan yang tidak terlalu telak tidak bisa diarahkan dengan baik oleh Arif Suyono. Hasil sundulan dari Hamka Hamzah. Ya, 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Big Match Indonesia Super League antara Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan dari Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kalimantan Timur. Lebar ke dalam kali ini. Pelanggaran bukan dari Irsyad Aras. Harus berhati-hati Irsyad Aras. Sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Nemanja Bridge kali ini. Zulham Zamrun. Masih Zulham Zamrun, cukup baik Zulham Zamrun kali ini. Masuk dalam daerah kotak penalti Zulham Zamrun. Dan peluang kali ini didapatkan oleh Ahmad Bustomi. Ya, peluang yang berawal dari pergerakan dari Zulham Zamrun. Sayang sekali Zulham tadi tidak meneruskan dengan sebuah tendangan ke gawang dari Khairul Huda, tapi memilih untuk memberikan umpan. Mendapatkan sejumlah peluang di menit-menit terakhir Mitra Kukar babak pertama ini. Kembali Ahmad Bustomi, sebuah sepak pojok. Masih ada Gustavo Lopez. Akhir dari babak pertama, Mitra Kukar masih 0 dan juga Persela Lamongan 0 dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kalimantan Timur. Pembahasan babak pertama dan juga pembahasan menuju babak kedua akan kita hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini.